Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Namun, bagi seorang wanita bernama Liana, pengkhianatan itu tidak hanya datang dari satu arah. Suaminya, yang selama ini ia cintai dan banggakan, diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain. Wanita yang ternyata tidak hanya menjadi perusak rumah tangga Liana, tapi juga secara tak tahu malu menginjak harga dirinya di tempat yang seharusnya menjadi simbol kekuatannya, butik miliknya sendiri. Liana bukan wanita biasa. Di balik penampilan sederhananya, ia adalah pemilik jaringan butik mewah yang terkenal di kalangan sosialita dan selebriti. Namun, kesuksesannya selama ini ia simpan rapat dari sorotan publik. Ia lebih memilih tampil sederhana, membiarkan orang lain meremehkannya, karena ia tahu waktu akan menjawab segalanya. Suaminya, Dimas, adalah pria karismatik yang dulunya penuh perhatian. Tapi cinta itu perlahan memudar seiring hadirnya Nadine, wanita muda yang licik, cantik, dan ambisius, yang diam-diam bekerja di salah satu cabang butik Liana sebagai manajer pemasaran. Hubungan gelap itu berjalan di belakang Liana, hingga suatu hari, semua tersingkap, di saat dan tempat yang tidak pernah mereka duga, di tengah-tengah butik milik Liana sendiri. Liana diusir, dihina, dipermalukan di depan umum oleh Nadine, yang tak tahu bahwa wanita yang ia caci adalah pemilik kerajaan bisnis tempatnya bekerja. Tapi Liana bukan wanita yang mudah tumbang. Ia diam, menahan sakit, menahan amarah, dan menyusun rencana. Saat waktunya tiba, ia bukan hanya menelanjangi aib mereka berdua di depan semua karyawan dan pelanggan, tapi juga menyeret keduanya ke titik kehancuran yang paling menyakitkan. Pagi di rumah bergaya minimalis 2 lantai itu selalu dimulai dengan aroma kopi dan suara lembut. Liana yang menyanyikan lagu-lagu lawas sambil menyiapkan sarapan. Dimas, sang suami, selalu bangun lebih dulu, menyeduh kopi untuk mereka berdua, lalu membangunkan Liana dengan kecupan hangat di kening. Itu adalah rutinitas kecil yang sudah mereka jalani sejak hari pertama menikah, 3 tahun lalu. "Sayang, kamu harus bangun. Pancake buatanmu selalu jadi alasan aku semangat kerja," ucap Dimas, sembari menyibak pelan selimut yang menutupi tubuh Liana. Liana membuka matanya perlahan. Rambutnya yang panjang dan bergelombang jatuh ke bantal, berantakan tapi tetap memesona. Wajahnya yang polos tanpa riasan justru memancarkan kehangatan yang tak tergantikan oleh kemewahan kosmetik manapun. "Aku baru tidur 2 jam, Mas," jawab Liana, meringkuk kecil. Dimas tertawa kecil dan membungkuk mencium kening istrinya. "Tadi malam kamu desain lagi ya?" Liana mengangguk. Di rumah, dia hanyalah Liana. Istri biasa, pecinta seni, dan penggemar kue coklat. Tapi di balik layar, dia adalah Liana Maheswari. Pendiri sekaligus pemilik Maheswara Atelier. Sebuah butik mewah dengan reputasi internasional yang ia bangun dengan kerja keras, jaringan yang luas, dan nama baik mendiang ibunya, Desma Maheswari, ikon mode Indonesia di zamannya. Tapi tak satu pun dari itu diketahui oleh Dimas. Liana sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia ingin hidup sederhana, tanpa beban status sosial atau pandangan orang yang menilainya karena harta. Dimas mengenalnya sebagai wanita biasa yang bekerja sebagai konsultan desain freelance. Dan Liana tak pernah merasa perlu menjelaskan lebih dari itu. Yang terpenting baginya adalah cinta yang ia dan Dimas miliki. Sebuah cinta yang tumbuh dari kedekatan selama kuliah, di mana Dimas adalah asisten dosen yang sering mengoreksi tugas-tugas desain Liana dengan komentar tajam tapi membangun. Dari sering bertukar ide, saling menantang dalam karya, keduanya jatuh cinta. Hingga akhirnya, 5 tahun setelah lulus, mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana, namun penuh makna. Dimas adalah pria yang lembut dan perhatian. Ia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Meskipun penghasilannya tidak sebesar Liana, ia selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja keras. Setiap bulan, ia dengan bangga membayar tagihan rumah, belanja mingguan,
dan kadang menabung sedikit demi sedikit untuk rencana masa depan. Kalau nanti aku naik jabatan, aku mau ajak kamu keliling Eropa. Paris, Milan, London. Aku pengen kamu lihat semua kota yang selama ini cuma kamu gambar dalam sketsa. Ujar Dimas suatu malam saat mereka menonton film sambil berselimut bersama di sofa. Liana hanya tersenyum, menyembunyikan rasa haru dalam hati. Ia sudah beberapa kali mengunjungi kota-kota itu untuk menghadiri Fashion Week atau bertemu investor. Tapi mendengar rencana Dimas, ia lebih bahagia dibanding saat melihat koleksinya dipakai artis Hollywood. Kehidupan mereka nyaris tanpa celah. Mereka jarang bertengkar. Jikapun berselisih, itu biasanya karena hal sepele, seperti siapa yang lupa mematikan rice cooker, atau siapa yang terakhir kali menghabiskan keju di kulkas. Tapi semua bisa diselesaikan dalam pelukan dan canda. Akhir pekan mereka selalu diisi dengan hal-hal kecil namun bermakna. Kadang Dimas mengajak Liana ke taman kota untuk piknik dadakan. Kadang Liana memasak hidangan baru dan memaksa Dimas mencicipinya, meski hasilnya lebih cocok disebut eksperimen gagal daripada masakan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu Liana simpan rapat-rapat. Rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Nanti, suatu saat, kalau waktunya tepat, aku akan bilang." Tapi waktu terus berjalan. Dan Liana semakin nyaman dengan kehidupan mereka yang sederhana. Ia pikir, mungkin tak perlu mengungkapkannya. Toh, Dimas mencintainya seperti ini, tanpa tahu apa-apa tentang kekayaannya. Bukankah itu cinta yang tulus? Sesekali, Liana masih datang ke butik, tentu dengan menyamar. Ia biasa memakai pakaian sederhana, tanpa riasan mencolok, dan lebih banyak mengamati dari balik CCTV atau lewat laporan manajernya. Ia ingin semua berjalan alami, tanpa campur tangannya yang terlalu menonjol, dan sejauh ini semuanya berjalan lancar. Tidak ada kejanggalan, tidak ada kecurigaan, tidak ada tanda-tanda bahwa badai sedang mengintai di kejauhan. Liana benar-benar percaya bahwa ia adalah wanita paling beruntung di dunia, punya suami yang mencintainya, kehidupan yang tenang, dan bisnis yang tumbuh pesat. Namun, sebagaimana hidup yang sering menyimpan kejutan paling pahit di balik momen paling manis, Liana tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan itu hanyalah sebuah tenang sebelum badai. Badai yang akan merubah segalanya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Meski Liana tidak pernah berharap perayaan mewah, Dimas tetap menyiapkan kejutan kecil, sebuah makan malam romantis di rooftop, sebuah restoran yang menghadap ke kota. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, dan angin malam membelai lembut rambut Liana yang dibiarkan terurai. Dimas menarik kursi untuknya, memperlihatkan sikap yang tetap gentleman seperti saat pertama mereka bertemu. Di meja, ada seikat bunga mawar putih, lilin kecil yang menyala remang, dan sebotol anggur favorit Liana. "Untuk 3 tahun yang luar biasa," ucap Dimas sambil mengangkat gelas. Liana tersenyum. "Dan untuk tahun-tahun berikutnya, yang semoga tetap seperti ini, sederhana tapi penuh cinta." Mereka tertawa, bersulang, dan menghabiskan malam dengan bercerita tentang hal-hal kecil. Tentang rekan kerja Dimas yang lucu, tentang anjing tetangga yang selalu mencuri sandal mereka, hingga tentang mimpi-mimpi masa depan. "Aku masih pengen punya kafe kecil, Mas, yang nyatu sama taman. Di dalamnya ada galeri kecil buat lukisan-lukisan dan desain," kata Liana dengan mata berbinar. Dimas tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya. "Kamu pasti bisa bikin itu. Kalau perlu, aku yang bangun tempatnya." "Deal!" Liana tertawa sambil mengacungkan jari kelingking. "Janji ya?" "Janji," Dimas menjawab, menyambut kelingking Liana dan menguncinya dengan miliknya. "Tapi satu syarat." "Apa?" "Kamu harus tetap masakin aku setiap pagi. Itu syarat wajib istri perancang hebat." Mereka kembali tertawa. Tak ada yang lebih hangat dari tawa 2 orang yang saling mencintai. Dan pada malam itu, Liana benar-benar merasa utuh. Tak ada ruang untuk curiga, tak ada celah untuk kesedihan. Ia merasa dicintai, dihargai, dan dipahami. Malam itu ditutup dengan pelukan hangat di mobil dalam perjalanan pulang. Dimas menyandarkan kepalanya di pundak Liana, meski ia sedang menyetir, hanya untuk menunjukkan betapa ia nyaman di dekat istrinya. "Aku nggak butuh dunia, Li. Cukup kamu,"
ucap Dimas lirih, membuat dada Liana menghangat. Hari-hari mereka terus berjalan dalam alunan rutinitas yang manis. Sesekali mereka pergi keluar kota, sekadar melepas penat. Salah satu momen favorit Liana adalah saat mereka berlibur ke Ubud. Tinggal di villa kecil yang dikelilingi sawah, tanpa sinyal, tanpa sosial media, hanya mereka berdua dan alam. Di sana Dimas menggambar sketsa rumah impian mereka di atas buku catatan kecil. Rumah kayu modern dengan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Ada studio untuk Liana menggambar dan ruang kerja terbuka untuk Dimas. "Aku pengen kita tua di tempat seperti ini," katanya sambil menunjukkan sketsanya. "Nggak perlu apartemen tinggi, nggak perlu keramaian kota, cukup kamu dan suara hujan." Liana menatap suaminya lama. Sejenak ia nyaris tergoda untuk menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya, tentang bagaimana ia bisa mewujudkan rumah itu kapan saja, jika mau. Tapi kemudian ia menahan diri. Ia masih percaya bahwa kesederhanaan adalah pondasi dari hubungan mereka. Bahwa tidak semua cinta harus dibangun dari kekayaan. Bahwa ketulusan harus diuji dalam keterbatasan, bukan dalam kelimpahan. Sebulan kemudian, Dimas mendapat promosi. Ia menjadi kepala divisi untuk proyek infrastruktur baru yang cukup besar. Ia semakin sibuk, sering pulang malam, kadang harus dinas keluar kota beberapa hari, namun Liana tidak keberatan. Ia memahami tanggung jawab suaminya. Ia tahu, ambisi dan kerja keras itu adalah bagian dari laki-laki yang ia cintai. Tiap kali Dimas pulang, meski larut malam, Liana akan tetap bangun, menyambutnya di pintu, menyiapkan teh hangat, dan mengusap pundak suaminya yang lelah. "Capek ya, Mas?" Dimas hanya mengangguk, lalu menarik Liana ke dalam pelukannya. "Kamu selalu jadi pulang terbaik." Di balik semua itu, Liana tetap menjalankan bisnis butiknya dengan tenang. Ia tetap tampil sederhana, menyamar saat mengunjungi cabang-cabang butik, dan hanya berkomunikasi dengan manajer utamanya melalui pesan pribadi. Dunia bisnis itu menjadi dunianya sendiri, tempat ia mengembangkan jati diri tanpa harus mengganggu kehidupan rumah tangganya. Ia berhasil memisahkan kedua dunia itu dengan sempurna. Di rumah, ia adalah istri yang lembut dan penuh kasih. Di luar rumah, ia adalah pemilik kerajaan mode yang disegani dan diam-diam ditakuti pesaingnya. Dan tak sekalipun Dimas menanyakan lebih dalam soal pekerjaan Liana. Baginya, Liana adalah wanita yang ia cintai, bukan karena jabatan atau penghasilan, tapi karena hatinya. Dan Liana percaya akan itu. Namun, seperti malam yang selalu datang setelah siang, kebahagiaan itu tidak akan selamanya menetap jika satu pihak mulai menyembunyikan luka. Saat cinta mulai dikikis oleh waktu, oleh jarak, dan godaan yang datang dari luar, ketulusan pun diuji dalam cara yang paling tak terduga. Tapi untuk saat ini, Liana masih dalam pelukan yang ia percaya sepenuhnya. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya bukan rahasianya yang paling berbahaya, tapi rahasia yang belum ia ketahui dari orang yang paling ia percayai. Pagi itu, Liana duduk di teras rumah, menyeruput teh melati sambil membuka tablet yang menampilkan laporan keuangan dari butik cabang Senopati. Matahari belum tinggi, dan suasana masih tenang. Liana terbiasa bangun lebih pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi. Dia menyukai keheningan pagi, momen saat dunia belum bising, saat hanya ada dia dan pikirannya sendiri. Tapi pagi ini terasa berbeda. Hati kecilnya terasa tidak nyaman. Ada perasaan resah yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena tadi malam Dimas pulang larut dan langsung tidur tanpa banyak bicara. Mungkin karena sudah 2 minggu ini Dimas jarang menghabiskan waktu bersamanya. Atau mungkin karena perempuan bisa merasakan sesuatu yang tidak dikatakan dengan kata-kata. Liana mencoba mengabaikannya. Dia pasti sedang banyak tekanan kerja, gumamnya sambil menutup laporan. Namun kegelisahan itu tidak pergi. Seperti kabut tipis yang menyelimuti pikirannya. Dimas memang berubah, meski perlahan. Liana menyadari itu sejak 2 bulan terakhir, sejak promosi besar-besaran itu datang. Jam kerja Dimas jadi tak menentu. Kadang ia harus keluar kota tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kadang ponselnya tak bisa dihubungi berjam-jam. Dan yang paling aneh, Dimas kini mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Pada awalnya, Liana mengabaikan. Ia bukan tipe istri yang posesif.
Ia percaya pada privasi dan memberi ruang pada suaminya. Tapi semakin hari, sikap Dimas makin jauh. Ia jarang tertawa seperti dulu, sering melamun, dan saat bersama pun pikirannya seperti terbang entah kemana. Puncaknya terjadi suatu malam. Liana sedang menyetrika baju di ruang tengah, ketika ponsel Dimas yang tertinggal di meja bergetar beberapa kali. Layar menyala menunjukkan pesan-pesan masuk dari seseorang bernama N. Hanya inisial. Tapi hati Liana langsung merasa tidak nyaman. "Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen." "Sayang, aku ada baju yang robek. Kamu bisa jahitin?" "Hehehe, kan tangan kamu lebih halus dari penjahit biasa." Liana terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Detak jantungnya meningkat. Jantungnya berdebar keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menaruh setrika, lalu menutup ponsel Dimas, tanpa membuka lebih lanjut. Ia tidak ingin menjadi wanita yang mengintip privasi suaminya. Tapi rasa tidak percaya mulai menyelinap diam-diam. Malam itu, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat lelah, dan saat melihat Liana menyambut di pintu, ia hanya tersenyum tipis. "Maaf, hari ini padat banget," ucapnya sambil mencium kening Liana cepat-cepat, seperti kewajiban yang dilakukan setengah hati. Liana tidak membalas pelukan itu. Tapi ia tetap menyambut suaminya dengan teh hangat dan senyum kecil. Ia menahan diri untuk tidak bertanya. Ia ingin percaya, tapi dadanya sesak. Malam itu mereka tidur dalam keheningan. Beberapa hari kemudian, saat Dimas berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, Liana memutuskan untuk mendatangi butik cabang Senopati secara diam-diam. Ia ingin mengecek laporan penjualan secara langsung. Bukan karena ia tak percaya pada timnya, tapi karena ia butuh menyibukkan diri, mencari alasan untuk tidak terus memikirkan pesan-pesan misterius dari ponsel suaminya. Ia menyamar seperti biasa. Kaos polos, jeans, dan tas selempang kecil. Tak ada perhiasan, tak ada makeup mencolok. Ia masuk ke butik dengan tenang, menyapa staf seperti pelanggan biasa. Namun, saat baru beberapa menit mengamati display busana di bagian depan, seorang wanita muda berambut panjang dengan blazer putih dan sepatu hak tinggi muncul. Senyumannya manis, tapi sorot matanya tajam. Liana langsung mengenalinya. Nadine, manajer pemasaran baru yang ditempatkan beberapa bulan lalu di cabang Senopati. Liana pernah bertemu dengannya dalam rapat evaluasi daring. Nadine adalah perempuan ambisius, berbicara cepat dan percaya diri. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang sejak awal terasa licik. "Oh, Mbak, sebaiknya jangan terlalu dekat ya sama display ini. Kami sedang persiapan untuk pelanggan VIP, dan sepertinya gaya Mbak kurang cocok dengan koleksi eksklusif ini," ucap Nadine dengan senyum palsu. Liana menoleh, sedikit terkejut, tapi ia tetap bersikap tenang. "Saya hanya lihat-lihat kok, tidak menyentuh apapun." Nadine mengerling dari ujung kaki ke kepala. "Kalau cuma lihat-lihat, butik biasa banyak kok di seberang jalan. Kami menjaga kualitas butik ini tetap elegan." Itu bukan sekadar teguran. Itu penghinaan. Liana diam. Ia menatap Nadine lama, seolah sedang menahan sesuatu. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan keluar dari butik. Di luar, ia berdiri lama di pinggir jalan. Matanya menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Di dadanya campur aduk emosi bergelora, marah, sedih, kecewa, dan hancur. Bukan karena dihina,
Tapi karena dari cara Nadine berbicara, dan caranya menyebutkan hal-hal pribadi seperti gaya pakaian, bahkan cara menyindir halus tentang menjaga kualitas butik, Liana tahu wanita ini mengenal seseorang yang dekat dengannya. Seseorang yang tahu tentang rumah, kebiasaan, dan kemungkinan besar suaminya. Malam itu, Liana tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa ruang tengah, memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Senyum mereka di foto itu tampak nyata. Tapi kini terasa seperti kenangan yang memudar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Liana mulai meragukan kesetiaan suaminya. Ia mulai menyadari bahwa kepercayaan yang ia berikan selama ini bisa jadi telah dimanfaatkan. Namun ia masih menahan diri. Belum ada bukti, belum ada konfrontasi. Tapi benih keraguan telah tumbuh. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Dimas semakin jarang pulang tepat waktu. Setiap kali ditanya, jawabannya hampir selalu sama. Lembur, rapat mendadak, ada proyek tambahan. Tapi kini, setiap alasan itu mulai terdengar seperti gema kosong di telinga Liana. Ia masih tersenyum, masih menyajikan teh hangat setiap malam, tapi pikirannya tidak lagi fokus pada cinta. Ia sedang bekerja, tapi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kebenaran. Liana tidak lagi ingin menebak-nebak. Ia ingin tahu, ia butuh tahu. Bukan untuk menangis, tapi untuk mempersiapkan perhitungan. Pagi itu Liana mengundang Dina, salah satu staf kepercayaannya yang telah bekerja sejak awal ia membuka butik pertamanya. "Aku perlu bantuanmu," kata Liana sambil menatap Dina dalam-dalam. "Tapi kamu harus jaga informasi ini rapat-rapat, bahkan pada staf lain." Dina mengangguk. "Siap, Bu." Liana lalu mengeluarkan berkas yang ia cetak dari CCTV cabang Senopati. Ia menunjukkan beberapa rekaman malam hari ketika semua karyawan seharusnya sudah pulang. Tapi dalam rekaman itu, terlihat Nadine masih berada di dalam butik, mengenakan pakaian santai dan bersama seorang pria. Meski wajah pria itu hanya terlihat sekilas, Liana mengenalinya. Gestur tubuhnya, cara berjalan, bahkan jas yang dikenakannya, itu adalah Dimas. Selidiki semua transaksi yang berkaitan dengan Nadine 3 bulan terakhir, perintah Liana tenang. Dan cari tahu, apakah dia pernah mengakses sistem inventory atau transfer dana dari akun kantor. Dina tercengang. "Apakah dia?" "Belum pasti, tapi aku butuh bukti." Dina mengangguk lalu segera pergi. Hari-hari berikutnya, Liana menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih tersenyum pada suaminya. Masih memasakkan sarapan, masih menanyakan kabar dengan suara lembut. Tapi dalam diam, ia mengumpulkan serpihan-serpihan kebusukan yang selama ini tersembunyi. Ponsel Dimas yang selalu dijaga ketat, kini jadi sasaran Liana. Suatu malam, saat Dimas tertidur pulas setelah lembur, Liana memberanikan diri mengambil ponsel itu diam-diam. Ia tahu suaminya menggunakan sidik jari, tapi ia juga tahu Dimas sering menggunakan ibu jari tangan kanan. Dengan lembut ia menyentuhkan ibu jari Dimas ke layar. Klik, ponsel terbuka. Dan dalam hitungan detik dunianya runtuh. Ratusan pesan antara Dimas dan Nadine. Foto-foto mesra di hotel, voice note dengan suara manja Nadine. Bahkan ada satu pesan yang paling menyayat hati. "Kamu harus segera pisah dari istrimu. Aku nggak mau terus kayak gini. Aku lebih cantik, lebih cocok sama kamu, Mas. Dia tuh nggak pantas buat kamu." Liana terdiam lama. Tangannya bergetar. Tapi wajahnya tetap tenang. Air mata tidak turun. Tidak malam itu. Ia hanya meletakkan ponsel kembali di meja, lalu kembali ke tempat tidur, dan tidur di samping suaminya, yang kini terasa seperti orang asing. 2 hari kemudian, Dina kembali dengan hasil penyelidikan. Ada yang mencurigakan, Bu. Nadine beberapa kali menyalahgunakan kode diskon internal dan mengalihkan pembayaran ke akun pribadi. Jumlahnya memang tidak besar, tapi sering. Terstruktur. Seperti dikondisikan agar tidak mudah dilacak. Liana membaca laporan itu perlahan, matanya tajam. Dan satu hal lagi, lanjut Dina. Dia menggunakan surat perintah palsu atas nama ibu untuk menandatangani proposal kerja sama butik fiktif di Bali. Liana terdiam. Semua kepingan telah terkumpul. Kebenaran sudah jelas, suaminya berselingkuh. Dan selingkuhannya menipu perusahaan miliknya sendiri. Tapi Liana bukan wanita yang akan meledak dengan emosi. Ia bukan tipe yang akan menghancurkan segala dalam kemarahan. Ia ingin menghancurkan mereka secara halus, perlahan, dan menyakitkan. Hari itu,
Liana mendatangi kantor pusat dengan penampilan berbeda dari biasanya. Ia mengenakan setelan blazer hitam, rambut disanggul rapi, makeup flawless, dan heels tinggi. Seluruh staf yang melihatnya terdiam. Mereka tidak terbiasa melihat pemilik mereka muncul tiba-tiba, apalagi dengan aura seperti itu. Liana menuju ruang rapat utama. Ia sudah mengatur agenda pertemuan mendadak dengan seluruh kepala cabang, termasuk Nadine. Seketika, ruangan sunyi saat Liana masuk. Nadine, yang duduk santai sambil menggulung rambutnya dengan jari, terperanjat begitu melihat siapa yang masuk. "Selamat siang semuanya," ucap Liana, duduk di kursi utama. "Hari ini saya akan memimpin langsung evaluasi performa semua cabang, dan saya punya kejutan kecil untuk satu orang spesial." Mata Liana menatap Nadine tajam. Nadine mulai gelisah. Liana lalu meletakkan satu map tebal ke tengah meja. Ini adalah laporan lengkap tentang penipuan dan penyalahgunaan sistem internal yang dilakukan oleh seorang karyawan cabang Senopati. Semua menoleh ke Nadine. Wajah Nadine langsung pucat. Dan setelah diselidiki, semua transaksi mengarah pada satu nama, Nadine Ayu Pramesti. "Bu, saya bisa jelaskan," sergah Nadine panik. Liana mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena saya sudah cukup sabar menyaksikan kamu menghina pelanggan di butikku sendiri. Padahal kamu bahkan tidak sadar bahwa butik itu milik saya." Mata semua orang membelalak. Nadine nyaris tak bisa bernapas. Liana berdiri perlahan, lalu menunjuk ke pintu. "Mulai hari ini kamu dipecat. Surat pemutusan kontrak langsung saya tanda tangani. Semua akses kamu ke sistem akan dicabut. Dan bersiaplah menghadapi tuntutan hukum." Nadine panik. "Bu, tapi saya hanya..." "Dan satu hal lagi," potong Liana dengan tenang. "Berhenti menyentuh suami orang lain. Itu menjijikkan." Wajah Nadine membiru. Suasana ruangan hening membeku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nadine berlari keluar dari ruangan. Liana menghela napas panjang, lalu menatap seluruh staf. "Saya ingin kalian semua tahu. Jangan pernah mengira orang yang kalian remehkan tidak punya kekuatan. Dan jangan pernah mengira saya tidak tahu apa yang kalian sembunyikan." Malamnya, Dimas pulang ke rumah. Ia terkejut melihat Liana duduk di ruang tamu, mengenakan blazer yang sama. Wajahnya masih penuh wibawa. Kamu kenapa? Kenapa nggak istirahat?" Liana menatapnya lama, lalu menyodorkan selembar surat. "Surat perceraian. Aku tahu segalanya, Mas. Tentang kamu, tentang Nadine, tentang pengkhianatan kalian." Dimas pukat. "Lini, tunggu, ini semua salah paham. Berhenti bohong. Aku capek dengar kamu pura-pura pulang kerja, padahal kamu tidur dengan perempuan murahan itu di hotel." Dimas jatuh berlutut. "Maafin aku, Li, aku khilaf." Tapi Liana hanya berdiri, menatapnya dingin. "Maaf itu untuk orang yang berbuat salah satu kali. Kamu melakukannya berkali-kali, dan kamu tahu apa yang kamu rusak. Bukan cuma aku, tapi harga diriku." Dimas menangis. Tapi Liana tak menangis sedikit pun. Hatinya sudah kering. Dan langkah balas dendamnya baru saja dimulai. Jakarta, malam hari. Lampu-lampu kota menyala terang, dan gedung butik milik Liana di kawasan elit SCBD malam itu berubah menjadi sorotan utama. Malam peluncuran koleksi terbaru butik La Luxe, merek fashion eksklusif yang selama ini Liana kelola diam-diam di balik layar, digelar dengan megah dan mewah. Karpet merah digelar. Undangan tersebar luas ke kalangan sosialita, fashion influencer, pejabat tinggi, hingga para pemilik media. Bahkan beberapa selebritas hadir sebagai tamu kehormatan. Semua mata malam itu tertuju pada satu nama, La Luxe. Merek butik yang misterius tapi selalu sukses memikat pasar kelas atas. Tak ada yang tahu siapa pemilik utamanya. Hingga malam itu. Di balik panggung utama, Liana berdiri di depan cermin besar sambil mengenakan gaun rancangan khusus desainer internasional. Gaun hitam elegan dengan sentuhan emas di bahu dan pinggang. Rambutnya disanggul rapi dan riasannya sempurna, memancarkan aura keanggunan sekaligus kekuasaan. Ia tidak tampak seperti istri yang baru saja diselingkuhi. Ia tampak seperti penguasa panggungnya sendiri. Dina masuk ke ruang persiapan dengan napas tertahan. Semuanya sudah sesuai rencana. Dimas duduk di baris depan, bersama beberapa koleganya dari kantor hukum tempat dia bekerja. Lapor Dina. Liana hanya mengangguk, matanya tajam, dingin, tegas. Malam ini, tidak akan ada koleksi baju yang lebih menarik dari kebenaran.
Acara dibuka dengan gemerlap lampu, parade busana dari model ternama, musik orkestra live, dan sambutan dari pembawa acara kondang. Semua tamu terpukau. Ini bukan peluncuran biasa. Ini adalah pertunjukan kelas dunia. Dan puncaknya adalah sesi pengumuman pemilik dan direktur utama Lalux, yang selama ini menjadi teka-teki. Ladies and gentlemen, ucap pembawa acara, inilah wanita di balik kesuksesan Lalux. Wanita yang tidak hanya menciptakan keindahan dalam busana, tetapi juga kekuatan dalam ketegasan. Lampu sorot mengarah ke panggung, tirai perlahan terbuka, dan semua hadirin ternganga. Di atas panggung berdiri seorang wanita yang selama ini dianggap hanya istri biasa, Liana. Dimas berdiri dari kursinya, wajahnya membeku. Ia tidak bisa percaya. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan, tapi di telinganya semuanya hening. Bagaimana bisa? Istrinya adalah pemilik Lalux? Liana melangkah ke podium. Suaranya tenang, nyaring, dan menggema ke seluruh ruangan. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Terima kasih atas tepuk tangan. Tapi malam ini saya tidak hanya ingin meluncurkan koleksi, saya ingin meluncurkan kebenaran. Para tamu saling berpandangan. Lampu ruangan mulai meredup, dan layar LED raksasa di belakang Liana menyala. Mulailah video rekaman yang memperlihatkan cuplikan. Nadine dan Dimas sedang berpelukan di luar butik. Transaksi mencurigakan yang dilakukan Nadine dari sistem internal. Cuplikan CCTV Dimas keluar masuk hotel bersama Nadine. Screenshot pesan-pesan mesra mereka. Penonton mulai gaduh. Bisik-bisik beredar. Kamera para influencer menyala. Beberapa wartawan mulai menulis cepat di ponsel mereka. Liana melanjutkan, wajahnya tetap dingin. Selama ini saya diam. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi ketika kehormatan saya diinjak-injak, dan bisnis yang saya bangun dengan keringat dijadikan alat untuk berselingkuh dan menipu, maka saya akan berdiri. Dan saya akan bicara. Matanya menatap tajam ke arah Dimas, yang kini tidak bisa menundukkan kepala lebih dalam lagi. Wajahnya merah, berkeringat, dan panik. Lalux adalah butik saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Termasuk mantan manajer pemasaran yang saya pecat, dan suami saya sendiri, yang malam ini, secara resmi, saya nyatakan, telah saya gugat cerai. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Beberapa penonton bertepuk tangan. Beberapa terperangah, dan sebagian besar melihat ke arah Dimas dengan tatapan jijik dan heran. Liana menambahkan, ini bukan soal dendam. Ini soal harga diri. Saya ingin semua wanita di ruangan ini tahu. Kita bukan makhluk lemah. Kita bisa bangkit. Kita bisa punya segalanya. Dan kita bisa memilih untuk berdiri saat dunia berusaha menjatuhkan kita. Selesai memberikan pidato, Liana turun dari panggung. Dimas berlari menghampirinya. Wajahnya kacau, matanya berkaca-kaca. Liana, tolong, jangan begini. Kita bisa bicara, tolong. Liana menatapnya datar. Selama ini aku bicara, Mas. Tapi kamu yang tidak pernah mendengarkan. Dimas menggenggam tangan Liana. Aku menyesal. Aku khilaf. Aku kehilangan arah. Tapi kamu hebat. Aku nggak tahu kamu selama ini. Punya semua ini. Justru karena kamu nggak tahu, Mas. Karena kamu terlalu sibuk menatap wanita lain sampai lupa siapa yang selama ini kamu genggam. Dimas jatuh berlutut di depan semua orang. Mencium tangan Liana. Maafin aku, Li. Lampu kamera mulai mengarah ke mereka. Para tamu menonton seperti melihat pertunjukan drama nyata.
Tapi Liana hanya menarik tangannya pelan, lalu menunduk dan berbisik. Sayangnya, aku bukan lagi wanita yang akan memaafkan pengkhianatan. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Dimas terjatuh di tengah ruangan yang kini penuh sorot mata dan bisikan. Malam itu, berita peluncuran Lalux membanjiri media sosial dan media nasional. Tapi bukan hanya soal koleksi busana. Judul-judul bermunculan, pemilik Lalux seungkap skandal perselingkuhan suaminya di acara grand launching. Aksi elegan Liana, bos butik mewah yang balas dendam secara berkelas. Liana, dari istri yang diremehkan, menjadi wanita tangguh yang menguasai panggung. Di balik layar, Liana duduk di ruang rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum bukan karena menyenangkan orang lain. Ia tersenyum karena tahu, ia telah kembali pada dirinya sendiri. Dan balas dendamnya baru saja dimulai. Pagi hari setelah peluncuran Lalux yang menggemparkan, media sosial masih dibanjiri cuplikan video pidato Liana. Video yang memperlihatkan Dimas berlutut memohon ampun dengan wajah lusuh dan suara gemetar telah ditonton jutaan kali hanya dalam semalam. Semua platform memberitakan hal yang sama, pengkhianatan yang dibalas dengan keanggunan. Di sebuah grup WhatsApp alumni kampus, seseorang mengirim tautan. Lihat nih si Dimas. Dulu sombong banget, sekarang kayak tikus ketangkep basah. Gila, Liana keren banget ya ternyata pemilik butik itu toh. Komentar-komentar menyusul. Bener-bener kena batunya dia. Nadine juga ya ampun, selingkuh dan nyolong duit perusahaan. Karma instan. Sementara itu, Dimas duduk termenung di dalam apartemen kecil yang baru ia sewa. Ia sudah tidak tinggal lagi di rumah mewah mereka. Liana mengusirnya malam itu juga setelah acara. Semua barang-barangnya dikemas dan ditaruh di depan rumah oleh petugas keamanan kompleks. Dimas membuka email dengan lesu. Puluhan email masuk dari tempat kerjanya. Firma hukum ternama di Jakarta. Kami harus meninjau ulang status kepegawaian Anda mengingat kasus yang beredar di publik. Dimas, ini krisis reputasi. Klien-klien besar mulai mempertanyakan integritas kantor. Untuk sementara, Anda diberhentikan dari semua penanganan kasus dan diminta cuti tanpa batas waktu. Ia menutup laptopnya dengan gemetar. Dimas kini bukan siapa-siapa. Reputasinya hancur, pekerjaan hilang, dan satu-satunya orang yang selama ini benar-benar mencintainya telah pergi. Di tempat lain, Nadine menghadapi nerakanya sendiri. Ia digiring keluar dari kantor pusat oleh petugas keamanan atas perintah Liana. Surat pemecatan sudah dikirim ke alamat rumahnya, lengkap dengan berkas penyelidikan hukum terkait penipuan internal dan pencemaran nama baik. Bahkan lebih dari itu, Nadine kini menjadi bahan olok-olok netizen. Unggahan Instagramnya yang dulu penuh kemewahan kini dibanjiri komentar pedas. Pantes gaya hidupnya mewah banget, nyolong dari bos sendiri. Kok bisa nggak sadar kalau itu butik milik istri selingkuhannya? Bego banget WKWK. Pura-pura klasi padahal maling dan pelakor. Tak tahan dengan serangan bertubi-tubi, Nadine menghapus semua unggahan, lalu mengunci akunnya. Namun semuanya terlambat. Liana menyaksikan semua ini dari ruang kantornya di lantai tertinggi gedung Lalux. Ia tidak tersenyum, tidak juga bersorak. Ia hanya diam, karena ini bukan kemenangan yang ia cari. Balas dendamnya bukan untuk merayakan kehancuran, tapi untuk menegakkan harga diri yang selama ini diinjak-injak. Dina masuk sambil membawa laporan penjualan pasca acara peluncuran. Bu, koleksi baru kita sold out dalam 1 malam. Bahkan pre-order untuk batch kedua sudah penuh hingga 2 bulan ke depan. Liana mengangguk pelan. Bagus. Dina ragu-ragu sejenak, lalu bertanya hati-hati. Ibu yakin? Tidak ingin menjawab permintaan maaf, Pak Dimas? Dia beberapa kali datang ke gedung ini, tapi kami tolak masuk atas perintah ibu. Liana hanya memandangi secangkir teh hangat di mejanya. Biarkan dia datang, biarkan dia minta maaf. Tapi jangan pernah biarkan dia masuk ke dalam hidupku lagi. Dina mengangguk pelan, ia paham. Sore harinya, Liana menghadiri undangan podcast salah satu tokoh wanita ternama di Indonesia, yang membahas tema perempuan dan kekuatan diam. Dalam podcast itu, Liana untuk pertama kalinya menjelaskan perasaannya. Aku diam bukan karena lemah, ucapnya tenang. Aku diam karena aku sedang mengamati. Dan saat waktunya tiba, aku bicara. Bukan dengan air mata, tapi dengan tindakan. Lalu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan itu? Tanya sang host. Liana menatap lurus ke depan.
Yang paling menyakitkan bukan ketika aku tahu dia tidur dengan wanita lain, tapi saat aku sadar, dia meremehkan aku. Ada hening beberapa detik. Liana melanjutkan. Seakan-akan aku tak punya daya. Seakan-akan aku hanya istri rumahan yang akan menangis dan memohon untuk tidak ditinggalkan. Padahal, mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Podcast itu menjadi viral. Dianggap sebagai simbol kebangkitan wanita. Banyak media mengutip kalimat-kalimat Liana dan menjadikannya sebagai kutipan motivasi. Dimas masih mencoba menghubungi Liana berkali-kali. Mengirim email, voice note, bahkan datang ke rumah orang tua Liana. Namun semuanya tidak digubris. Hingga suatu hari, ia melihat Liana di televisi, tengah menerima penghargaan wanita inspiratif tahun ini dari komunitas wirausaha nasional. Di panggung, Liana hanya berkata satu kalimat yang membuat dada Dimas terasa seperti dihantam palu. Terima kasih atas semua orang yang meragukanku, karena keraguan kalian adalah bahan bakar kebangkitanku. Di akhir minggu itu, Liana menghadiri pertemuan tertutup dengan pemilik merek-merek fashion luar negeri yang tertarik bekerja sama. Salah satunya menawari kolaborasi dengan rumah mode asal Milan. Senyum Liana tipis. Ia ingat bagaimana dulu Dimas menyindir impian bisnisnya. Bisnis fashion tuh nggak jelas arahnya, Li. Mending kamu bantuin aku di kantor hukum aja. Kini semua arah telah jelas. Dan ia berada jauh di depan Dimas. Namun, malam itu, saat semua lampu gedung telah mati dan Liana duduk sendiri di balkon rumah barunya, ia menatap langit dan membiarkan dirinya menarik napas dalam-dalam. Sesakit apapun pengkhianatan, Liana tahu. Ia sudah melakukan hal yang benar. Ia tidak membalas dengan kehancuran, tapi dengan prestasi. Tidak dengan hinaan, tapi dengan ketegasan. Dan ia berjanji, mulai malam itu, Lei tak akan pernah lagi membiarkan orang lain meremehkannya. Pagi itu Dimas menatap layar ponselnya dengan mata sayu dan kantung mata menghitam. Sudah lebih dari 2 minggu sejak malam peluncuran Lalukse yang berakhir menjadi mimpi buruk bagi hidupnya. Bukan hanya dirinya dipermalukan secara publik, tapi juga karirnya runtuh seketika dan video Liana yang membongkar perselingkuhan dan penggelapan dana di tengah acara mewah itu telah tersebar ke berbagai platform, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan menjadi pembahasan di forum-forum hukum dan media bisnis. Nama Dimas Arya Wibowo, pengacara muda yang dulu dianggap menjanjikan, kini menjadi bahan tertawaan. Pagi itu ia menerima email dari firma hukum tempatnya bekerja. Dengan berat hati kami menginformasikan bahwa kerjasama profesional antara Anda dan kantor hukum dan rekan resmi kami akhiri pertanggal hari ini. Keputusan ini diambil demi menjaga reputasi firma dan berdasarkan pertimbangan etika profesi. Dimas menjatuhkan ponselnya, lalu menghela napas panjang di sofa kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Ia tidak punya pilihan. Setelah Liana benar-benar mengusirnya dari rumah mewah mereka, ia harus pindah ke unit sewaan 2 kamar, jauh dari pusat kota, dengan sisa tabungan yang makin menipis. Setiap kali ia membuka media sosial, wajah Liana muncul di mana-mana. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Sementara itu, Nadine mengalami nasib tak kalah menyakitkan. Setelah dipecat secara tidak hormat, ia langsung menjadi bulan-bulanan publik. Nama dan wajahnya tersebar bersama rekaman video CCTV dan laporan keuangan manipulatif yang dibongkar Liana. Banyak pelanggan butik mencemoohnya di kolom komentar akun media sosialnya, dan beberapa bahkan membuat thread viral soal arogansi Nadine selama menjadi manajer pemasaran. Nadine mencoba menghubungi Dimas berkali-kali. Namun sejak malam Liana melayangkan gugatan cerai, Dimas perlahan menjauh. Mungkin malu, atau mungkin memang sejak awal tak pernah benar-benar serius dengannya. Nadine akhirnya kembali ke rumah orang tuanya di Bandung, dalam kondisi hancur secara mental, tanpa pekerjaan, dan tanpa masa depan yang pasti. Di sisi lain Liana justru semakin bersinar. Sejak identitasnya sebagai pemilik Lalukse terungkap, ia mulai tampil ke publik sebagai pengusaha sukses. Ia diundang sebagai pembicara di seminar bisnis wanita, tampil dalam acara TV talk show, hingga diliput oleh majalah bisnis ternama sebagai simbol wanita tangguh Indonesia. Namun bukan itu yang membuatnya merasa bahagia. Melainkan, ia kini benar-benar mengenal dirinya sendiri. Suatu sore, Liana duduk di balkon penthouse miliknya, memandangi senja kota Jakarta. Di tangannya segelas teh melati hangat, sementara di sebelahnya duduk Aurel.
keponakannya yang selama ini membantu mengurus media sosial butik. "Lian, kamu hebat banget," kata Aurel pelan. "Tahu nggak, sejak acara launching itu, makin banyak perempuan yang ngechat akun butik, bilang mereka terinspirasi. Kamu jadi semacam lambang keberanian sekarang." Liana tersenyum kecil. "Aku bukan mau jadi lambang. Aku cuman lelah berpura-pura lemah." Ia menyesap tehnya, lalu menambahkan, "Dulu, aku takut ditinggalkan, takut gagal, takut kelihatan terlalu dominan. Tapi sekarang aku sadar, menahan diri untuk orang yang tidak tahu menghargai, justru membunuh harga diriku sendiri." Aurel menatapnya kagum. "Dan kamu nggak nyesel udah bener-bener ninggalin Dimas?" Liana terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak, karena orang seperti Dimas bukan kehilangan, dia pembebasan." Beberapa hari kemudian, Dimas nekat datang ke butik pusat Lalox. Penampilannya berantakan, kemeja kusut, rambut acak-acakan, wajah tak terawat. Ia berdiri di depan pintu kaca sambil menunggu, berharap Liana akan menerimanya. Namun Satpam sudah menerima instruksi. "Maaf Pak Dimas, Ibu Liana tidak menerima tamu tanpa janji," ucapnya sopan. Dimas berusaha melawan. "Tolong bilang ke dia. Aku cuma mau bicara sebentar, aku mohon." Salah satu manajer toko turun tangan menyampaikan pesan singkat dari Liana. Orang yang menyia-nyiakan kepercayaan tidak layak menerima kesempatan kedua. Dimas hanya berdiri terpaku. Ia melihat bayangan dirinya di kaca pintu. Bukan lagi pria gagah, tapi pria gagal. Dan ia sadar, semua itu bukan karena nasib buruk, tapi karena pilihannya sendiri. Di saat yang sama, Liana duduk di ruang kerja lantai atas. Ia tidak menatap ke bawah. Ia tidak perlu. Karena hidupnya sudah naik ke atas, ke tingkat yang lebih tinggi dari masa lalu yang pernah mengurungnya. Sore itu, ia menandatangani kontrak baru dengan investor asal Singapura yang akan membawa butik Lalux ekspansi ke Asia Tenggara. Saat pena menyentuh kertas terakhir, ia menatap ke jendela. Wajahnya damai, bukan karena balas dendamnya telah selesai, tapi karena kini ia telah bebas. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari penjara harapan palsu. Dan bebas menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya. Sudah hampir 3 bulan sejak malam, peluncuran Lalux yang mengubah hidup Liana secara drastis. Namun, waktu yang berlalu bukan menjadi masa peristirahatan, melainkan pijakan kuat bagi langkah Liana yang lebih besar. Kini Liana bukan sekadar pemilik butik mewah, ia menjadi simbol perubahan. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis wanita, undangan ke berbagai seminar kewirausahaan datang silih berganti, dan yang paling luar biasa. Lalux membuka cabang internasional pertama di Kuala Lumpur. Dengan antrian pembeli mengular sejak hari pertama. Di hari peresmian cabang Malaysia itu, Liana berdiri mengenakan blus putih gading dan celana palazzo hitam elegan. Sederhana, namun memukau. Ia memotong pita pembukaan bersama Menteri Pariwisata Malaysia dan seorang investor Singapura, Mr. Alvin Chen. Pria parubaya yang elegan, cerdas, dan diam-diam terkesan pada Liana. "Miss Liana," ujar Mr. Chen usai acara, "you have not just created a brand, you've created a movement." Liana tersenyum sopan. "I didn't expect all this to grow this fast, but maybe I just never gave myself enough credit before." Mr. Chen tertawa kecil. "Sometimes it takes betrayal to discover what kind of fire you have inside." Ucapan itu menusuk pelan. Liana terdiam sejenak namun mengangguk. Ia tahu
Luka yang dulu membakar hatinya, kini justru menjadi api pendorong yang membuatnya bangkit. Sepulang dari Malaysia, Liana mulai rutin mengisi program mentoring untuk pengusaha perempuan muda. Ia bahkan membentuk sebuah komunitas bernama Perempuan Berdaya, yang memberi pelatihan gratis untuk janda dan ibu tunggal yang ingin memulai usaha kecil. Salah satu peserta pelatihan, seorang janda korban KDRT bernama Wati, sempat menitikkan air mata saat menceritakan mimpinya yang hampir padam. Aku dulu pikir setelah ditinggal suami, hidupku selesai. Tapi setelah lihat Ibu Liana, aku jadi punya alasan buat bangun lagi. Liana tak mampu berkata-kata. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan penderitaannya dulu tidak sia-sia. Ada makna, ada nilai, ada kekuatan yang mengalir dari sakit yang ia lawan. Namun masa lalu tidak pernah pergi sepenuhnya. Suatu malam, saat ia selesai dari sesi rekaman untuk podcast Women Who Rise, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Liana, aku tahu aku tidak pantas bicara, tapi tolong beri aku satu kesempatan saja untuk menemuimu. Sekali ini saja, aku mohon. Dimas. Liana menatap layar ponselnya lama. Bukan karena hatinya goyah, tapi karena ia ingin memastikan dirinya sudah benar-benar selesai. Keesokan harinya, Dimas menunggunya di sebuah kafe kecil dekat rumah mereka dulu. Ia datang mengenakan kemeja lama, tampak lebih kurus, dan matanya lelah. Saat Liana tiba, mengenakan setelan krem yang anggun, semua mata di kafe seperti berputar ke arahnya. Dimas berdiri, canggung. Terima kasih, sudah mau datang. Liana hanya duduk, menyilangkan kaki. Aku datang bukan karena masih peduli, tapi karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan lagi bagian dari siapapun yang kuharapkan. Dimas tertunduk. Aku ngerti. Aku sadar aku hancurkan semuanya. Tapi aku pengen kamu tahu, sejak kamu pergi, hidupku kosong. Aku kehilangan arah. Liana menatapnya lama. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya tak pernah tahu kemana harus melangkah, karena selama ini yang menuntunmu adalah aku. Sekarang aku sudah tidak di situ lagi. Dimas tampak ingin menangis. Apa? Kamu sudah benar-benar gak punya rasa apa-apa? Liana tersenyum kecil. Rasaku masih ada. Tapi bukan cinta, bukan benci. Hanya maaf. Maaf untuk diriku sendiri karena dulu terlalu percaya pada orang yang salah. Ia berdiri, merapikan tasnya. Selamat tinggal, Mas Dimas. Jangan cari aku lagi. Dan dengan langkah anggun, Liana meninggalkannya di sana. Tanpa menoleh sedikit pun, beberapa hari kemudian, saat Liana menghadiri pameran busana di Singapura, ia kembali bertemu dengan Mr. Alvin Chen. Kali ini, pria itu tampak lebih terbuka. Liana, katanya sambil menyerahkan undangan makan malam, I know you're focused on business. But when you're ready to talk about something, beyond it, I'd love to know the woman behind the brand. Liana menatap undangan itu, lalu Mr. Chen. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum samar. Karena untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan untuk membuka hati. Bukan karena kesepian, tapi karena Obonia sudah menyembuhkan lukanya sendiri. Malam itu, langit Singapura bersinar tenang. Lampu-lampu kota memantul di permukaan Marina Bay, menciptakan bayangan gemerlap seperti kilauan mimpi yang sedang menari. Liana duduk di balkon hotel bintang 5 tempat ia menginap, mengenakan gaun hitam sederhana, ditemani secangkir teh melati favoritnya. Di pangkuannya, undangan makan malam dari Alvin Chen masih tergeletak. Ia belum menjawab. Bukan karena ragu terhadap Alvin, tapi karena ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Sudah sejauh ini aku melangkah sendiri. Gumamnya lirih. Apa aku siap untuk seseorang yang baru? Pertanyaan itu menggantung di udara malam. Keesokan harinya, Liana menghadiri pertemuan pemegang saham untuk membahas ekspansi La Luxe ke Bangkok. Ia tampil seperti biasa, percaya diri, tegas, dan penuh visi. Namun di sela-sela presentasi, pikirannya melayang pada Alvin. Tentang cara pria itu memperhatikannya, bukan dengan hasrat, bukan dengan ambisi, tapi dengan pengkroma penghormatan. Sebuah tatapan yang tidak memaksa, namun jujur ingin mengenal siapa dirinya lebih dalam. Akhirnya pada malam yang dijanjikan Liana menghadiri makan malam itu. Alvin menyambutnya dengan senyum hangat, mengenakan setelan abu-abu elegan. Mereka memilih duduk di bagian balkon privat sebuah restoran bintang 5 dengan pemandangan kota. Thank you for coming.
ucap Alvin sambil menuangkan anggur non-alkohol. I didn't expect you'd say yes. I didn't either, jawab Liana dengan senyum tipis. But maybe, for once, I wanted to stop thinking. Mereka tertawa kecil. Obrolan awal mereka tidak berbicara tentang bisnis. Alvin menceritakan masa kecilnya di Hong Kong saat ibunya membuka kios kecil yang hanya cukup untuk 1 meja jahit dan 5 gantungan baju. It was her courage that shaped me, kata Alvin. And I see that same fire in you. Liana terdiam. Liana, lanjut Alvin dengan nada pelan. I know you've been through pain. I don't want to be the man who fixes you. I just want to walk beside you. If you'll let me. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam hati Liana. Karena Bon tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya tawaran untuk menemani. Dan itu adalah hal yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Malam itu Liana tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menatap Alvin dan mengangguk kecil. Bukan persetujuan untuk mencintai, tapi mungkin awal dari kepercayaan baru. Beberapa hari kemudian, Liana kembali ke Jakarta. Butik Lalux Pusat semakin ramai. Perempuan berdaya mulai membuka pelatihan di 3 kota baru. Yogyakarta, Surabaya, dan Padang. Nama Liana mulai sering disebut di acara televisi dan panel diskusi nasional. Namun di antara semua prestasi itu, ia tetap menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Setiap pagi, ia meditasi. Setiap malam, ia menulis jurnal. Dan di 1 halaman buku harian elektroniknya, ia menulis, dulu, aku pikir kekuatan adalah ketika aku bisa menghancurkan mereka yang menyakitiku. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah saat aku bisa memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupku, dan siapa yang cukup dilihat dari kejauhan. Dimas, yang kini bekerja serabutan sebagai konsultan hukum freelance, sempat mencoba menghubungi Liana lagi. Kali ini bukan untuk memohon cinta, tapi mengungkapkan penyesalan. Maaf, aku cuma ingin bilang, kamu benar-benar lebih dari yang pernah aku pahami, tulis Dimas dalam pesan singkat. Liana membacanya, tidak membalas. Ia hanya memandangi layar ponselnya, lalu menghapus pesan itu. Karena beberapa luka, tidak perlu dibuka kembali. Suatu siang, Aurel bertanya padanya, kamu percaya nggak kalau kamu bisa jatuh cinta lagi? Liana tersenyum sambil menyesap kopi. Aku percaya, tapi kali ini bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku siap berbagi, bukan menyerahkan seluruh diriku. Di akhir bab ini, Liana berjalan di sebuah peluncuran lini busana modeswear baru dari Lalux. Ia mengenakan setelan putih bersih, dikelilingi fotografer, wartawan, dan sorak-sorai tamu undangan. Namun tatapannya tidak pada kamera, melainkan pada dirinya sendiri, di cermin besar di ujung ruangan. Wajah wanita itu kini bukan lagi wajah korban, melainkan pemilik takdirnya sendiri. Hari itu, langit Jakarta sedikit mendung. Liana baru saja menyelesaikan pertemuan dengan tim marketing Lalux saat Aurel datang menghampirinya dengan sebuah amplop putih. Ini dari Pak Alvin, kata Aurel, menatap Liana penuh tanda tanya. Langsung dikirim lewat kurir pribadi, katanya penting. Liana mengerutkan alis. Ia membuka amplop itu dengan tenang. Isinya hanya secarik surat tulisan tangan, rapi, bersih, dan hangat. Liana, 3 minggu lalu kau bilang kau tak yakin kapan akan siap menerima cinta yang baru. Dan kemudian aku akan memaksamu. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa ada cinta yang tidak mengurungmu, melainkan membebaskanmu. Besok pagi, aku akan menunggumu di Bandara Halim. Tiket pesawat ke Milan sudah kusiapkan, bukan untuk liburan, tapi untuk memperlihatkan sesuatu, tempat di mana mimpi-mimpimu bisa tumbuh lebih tinggi. Aku tak menunggu jawaban sekarang. Tapi jika kau datang, itu berarti kau siap memulai langkah baru. Bukan dengan meninggalkan segalanya, tapi dengan membiarkan hatimu tumbuh kembali. Dan Alvin Chan. Liana menggenggam surat itu erat. Milan, ibu kota mode dunia. Tempat di mana semua rumah mode besar membangun kerajaan mereka. Tempat di mana Lalux kan mungkin bisa menjadi lebih dari sekadar brand lokal, tetapi legenda global. Malam itu Liana tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, lalu berjalan ke cermin. Bayangan dirinya kembali menatapnya. Wanita yang dulu diselingkuhi, dihinakan, lalu bangkit dengan kekuatan penuh. Apakah aku siap membiarkan hidupku disentuh oleh orang lain lagi? Ia memejamkan mata. Satu nama melintas, Alvin.
Ia tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, tapi selalu hadir. Dan bukan sebagai penyelamat, melainkan home teman perjalanan. Pukul 08.45 pagi keesokan harinya, Alvin berdiri di dekat gate keberangkatan jet pribadi kecil. Ia mengenakan mantel biru tua, memandang arloji dengan ekspresi tenang. Tepat pukul 08.47, suara langkah hak tinggi terdengar. Ia menoleh dan melihat Liana dalam balutan kot coklat krem dan kacamata hitam, menarik koper kecil berwarna marun. "Aku hanya datang untuk lihat," kata Liana datar. Alvin tersenyum kecil. "Itu cukup untukku." Mereka naik ke pesawat tanpa banyak bicara. Dan dalam waktu 15 menit, jet pribadi itu lepas landas, membawa 2 jiwa, yang satu terluka dan perlahan pulih, dan yang satu selalu sabar menanti. Di Milan, Alvin membawa Liana ke showroom busana yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Tempat lahirnya karya-karya dari brand seperti Valentino, Dior, dan Armani. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu. Di satu ruangan eksklusif, Alvin memperlihatkan sebuah ruangan desain yang ia beli khusus untuk Lalex. "Ini untukmu," katanya pelan. "Bukan hadiah, tapi investasi kepercayaan." Liana membelalakkan mata. "Kau beli ruang ini hanya karena aku mungkin akan datang?" Alvin menatapnya dengan dalam. "Aku tidak berinvestasi pada kemungkinan. Aku berinvestasi pada keyakinan bahwa kau akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa sakit masa lalumu." Hari-hari di Milan berjalan cepat. Liana mulai menyusun konsep koleksi La Luxe International. Ia bertemu dengan penjahit-penjahit terbaik, seniman tekstil, dan bahkan mendapatkan tawaran kolaborasi dari salah satu label butik lokal ternama di Eropa. Namun di sela-sela kesibukan itu, malam selalu membawa satu pertanyaan yang kembali muncul dalam pikirannya. Apakah ini cinta? Ia tahu Alvin tidak pernah mengatakannya langsung, tapi tatapan matanya, perhatiannya, kesabarannya, semua itu berbicara jauh lebih nyaring dari kata "aku cinta kamu." Suatu malam, saat mereka makan malam di restoran rooftop menghadap Duomo di Milan, Liana memberanikan diri bertanya, "Alvin, kau serius ingin ada di hidupku?" Alvin tidak menjawab langsung. Ia menatap langit malam, lalu menjawab pelan, "Aku tidak ingin menggantikan siapapun dari masa lalumu. Aku hanya ingin jadi bagian dari masa depanmu. Bila kau mengizinkan." Liana tersenyum, tapi ada air di ujung matanya. "Terima kasih, karena tidak memaksaku untuk cepat." "Cinta yang memaksa itu bukan cinta," jawab Alvin, mengangkat gelas kecilnya. "Ini untuk wanita yang tidak pernah berhenti berjalan, bahkan saat dunia menyuruhnya jatuh." Liana menatap pantulan dirinya di kaca galeri desain mengenakan jas putih satin dengan logo kecil Lalux di dada. Tapi kali ini bukan hanya Lalux yang bersinar, ia sendiri. 1 bulan setelah Liana kembali dari Milan, Jakarta disambut oleh musim hujan yang datang lebih awal. Langit mendung, angin dingin menggelayut di udara, tapi butik Lalux justru semakin ramai. Koleksi kolaborasi internasionalnya mendapat sambutan luar biasa. Permintaan ekspor meningkat, bahkan beberapa selebriti Asia mulai melirik merek yang dulunya hanya dianggap brand lokal biasa. Liana berdiri di depan cermin dalam ruang fitting pribadi. Setelan putih gading yang ia kenakan membuatnya terlihat seperti direktur utama dari kerajaan mode. Tapi ada sesuatu yang membuat tatapannya berat pagi itu. Aurel masuk sambil membawa sebuah undangan kecil berwarna abu-abu. "Ini dari Dimas, dia ingin bertemu. Hari ini, katanya hanya 5 menit, di tempat biasa." Liana terdiam lama. Tempat biasa adalah kedai kopi kecil di belakang gedung kantor Dimas dulu. Tempat di mana dulu mereka biasa berbicara tentang rencana hidup, tentang rumah impian, bahkan soal anak. Liana mengangguk tanpa bicara. "Jam berapa?" "Pukul 3 sore. Jam 14.55, Liana tiba. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Ia duduk di meja sudut, sama seperti bertahun-tahun lalu, saat masih menjadi istri yang percaya dan mencintai tanpa syarat. Tak lama kemudian Dimas datang. Ia tampak lebih tua. Wajahnya lesu, rambut mulai memutih. Ia mengenakan kemeja biru yang kusut dan membawa map coklat usang. "Liana," ucapnya pelan gugup. Liana hanya mengangguk kecil. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya tenang. Aku minta maaf," kata Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku sadar aku hancurkan sesuatu yang berharga. Dan sekarang,
Aku cuman bisa lihat dari jauh. Bagaimana kamu? Kamu jadi orang yang bahkan tak bisa kujangkau lagi. Ia menarik napas. Aku tahu aku nggak pantas bicara cinta lagi.